wabarakatuh. Video kali ini adalah tanggapan tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertian dari ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yang merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Dan aliran pendapatan perekonomian dua sektor ada 4. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima akan digunakan untuk konsumsi atau membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan yang tidak digunakan akan ditabungkan ke dalam institusi keuangan. Dan yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Dan adapun fungsi konsumsi dan tabungan adalah yang pertama fungsi konsumsi, yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Investasi dan fungsinya. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang terdapat dalam perekonomian. Pengeluaran yang meliputi investasi ada 4. Yang pertama, barang modal, yaitu seperti mesin dan peralatan-peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, pengganti barang-barang yang telah didepresiasikan. Dan yang ketiga, pengeluaran untuk pembangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penambahan stok nilai barang-barang yang belum terjual. Faktor yang menentukan investasi ada 6, yaitu yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Yang kedua, fungsi investasi, yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi tersendiri ada 2. Yang pertama, fungsi investasi otonomi. Yang kedua, investasi terpengaruh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, you make me wanna talk.